Bukan Erik dan Luhut, ini dia pemain besar di pusaran bisnis PCR. Ditulis oleh Niha Alif dari Sewar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Belakangan ini publik dikejutkan dengan berita kompor dari media Tempe yang mengungkit keterlibatan dua menteri Jokowi di pusaran bisnis PCR. Namun, gilanya, media Tempe pula yang menutup keterlibatan pihak lain yang jelas-jelas menjadi pemain besar. Mengutip pernyataan Arya Sinulinga, PT GSI yang dikaitkan dengan PCR ternyata hanya mengambil 2,5% dari porsi keseluruhan. Lantas, yang lainnya kemana? Artinya kita baru tahu kalau memang ada skenario pembunuhan karakter jahat pada dua menteri Jokowi. Makanya saya menahan diri tidak berkomentar awal munculnya isu ini. Jangan samakan dengan kasus Safsus milenial yang mengundurkan diri lantaran ketahuan ikut proyek Kartu Prakerja. Karena jelas di sana adalah CEO-nya. Sangat berbeda dengan kasus PCR. Meski kadang ada kebijakan Erik dan Luhut yang tidak bisa diterima akal, tapi kita tidak boleh memberikan penilaian subjektif, apalagi bermodal data media Tempe. Sebelumnya diberitakan bahwa bisnis tes polymerase chain reaction atau PCR menjamur di tengah pandemi COVID-19. Perusahaan penyedia tes PCR ini menangguh keuntungan yang tidak sedikit. Berdasarkan informasi yang diperoleh katadata.co.id, perusahaan besar tes PCR menjalankan skema bisnis kerjasama dengan pemerintah atau memberikan layanan umum secara mandiri. Dalam catatan katadata.co.id, ada dua perusahaan besar yang menjalankan bisnis melalui skema kerjasama dengan pemerintah, yakni PT Daya Dinamika Sarana Medika atau DDSM dan PT Genomik Solidaritas Indonesia atau GSI. Adapun perusahaan-perusahaan besar tes PCR yang menyasar kalangan umum diantaranya Bumame Farmasi yang dikelola oleh PT Budiman Maju Mega Farmasi, Swepaja, dan Quick Test. Direktur Business Development DDSM Wahyu Prabowo mengakui sebagian besar klien mereka merupakan pemerintah. DDSM semula dimiliki oleh Yayasan Dompet Duafa, tetapi mereka kemudian membuat entitas bisnis sendiri. Sejak awal pandemi COVID-19 pada Maret 2020, DDSM diminta pemerintah untuk membantu dalam tes sampel COVID-19. Awalnya DDSM hanya memiliki satu laboratorium yang terus berkembang hingga kini memiliki 7 laboratorium. Wahyu menggambarkan pada saat kasus naik menjelang akhir 2020, DDSM menerima sampel sekitar 65.000 per hari dari pemerintah. Mereka menerima sampel dari berbagai puskesmas. Jumlah tes sampel yang dikirim menyusul seiring dengan penurunan kasus COVID-19. Kini, DDSM menerima permintaan uji sampel sekitar 4.500 per hari. Bagi kami mengambil untung Rp45.000 juga sudah alhamdulillah. Kuota kami besar, jadi tetap untung, ujar Wahyu. Wahyu mengatakan selain DDSM, perusahaan tes PCR yang kerap bekerja sama dengan pemerintah adalah PT GSI. GSI tengah ramai diperbincangkan karena kedekatannya dengan dua pejabat pemerintah, yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir. Baik Luhut maupun Erik sudah membantah keras jika mereka mengambil keuntungan melalui bisnis tes PCR. PT GSI yang diinisiasi oleh perusahaan yang terkait dengan mereka, yakni PT Adaro Energi dan PT Toba Bumi Energi. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga memaparkan, dari jumlah total tes PCR yang mencapai 28,4 juta, PT GSI hanya melakukan tes sebanyak 700.000. Jadi kalau dikatakan bermain, kan lucu ya, 2,5% gitu. Kalau mencapai 30%, 50%, itu oke lah, bisa dikatakan bahwa GSI ini ada bermain-main, ujarnya. Arya mengatakan Yayasan Adaro yang dikaitkan dengan Erick Thohir hanya memegang saham 6% di GSI. Menurutnya sangat minim perannya di tes PCR. Arya juga bilang, sejak jadi menteri, Erick Thohir tidak lagi aktif di urusan bisnis dan yayasan itu. Selain DDSM dan GSI, perusahaan-perusahaan tes PCR lainnya menyasar konsumen dari kalangan masyarakat umum. Salah satunya Swepaja yang dimiliki oleh Erwin Aksa, pengusaha yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin. Saat ini Swepaja memiliki 33 outlet yang tersebar mulai dari Jakarta, Makassar, Batam, Bali, Yogyakarta, Surabaya hingga Semarang. Erwin Aksa mengatakan berdirinya Swepaja dilatar belakangi kebutuhan tes internal grup Boswa yang dimiliki oleh ayahnya Aksa Mahmud. Kami memiliki ribuan karyawan yang tersebar di berbagai daerah. Kami membutuhkan screening tes PCR karyawan itu tiap minggu, kata Erwin kepada katadata.co.id. Kemudian Erwin melihat ada peluang bisnis dari tes PCR, karena ketika itu jumlah pemeriksaan dan fasilitasnya masih minim.
Kebutuhan masyarakat pun sangat tinggi, jadi deteksi bisa dilakukan di seluruh daerah, katanya. Erwin juga yakin kebutuhan PCR tidak akan berkurang meski pandemi telah surut. Ini lantaran tes serupa diperlukan untuk banyak deteksi penyakit seperti tuberkulosis hingga kanker. Bahkan, bisa digunakan industri makanan dan minuman untuk tes makanan halal karena bisa memeriksa DNA babi, jadi bisa multipurpose, katanya. Perusahaan yang berbisnis tes PCR lainnya adalah Bumame Farmasi. Perusahaan tes PCR ini memiliki 41 cabang yang tersebar di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Malang, Palembang, Yogyakarta, dan Bali. Mayoritas saham PT Budiman Maju Farmasi dimiliki oleh PT Bumame Jakarta Indonesia. Adapun pemilik mayoritas Bumame Jakarta adalah pengusaha Jack Budiman. Selain pemain besar tersebut, ada juga PT Quick Test Laboratorium Indonesia yang merupakan lab milik Avisa Group. Pemiliknya adalah Irawati Muklas. Ia membangun kerajaan bisnisnya Avisa Group pada tahun 2002 saat masih berusia 26 tahun. Perusahaannya bergerak di bidang sumber daya manusia dan tenaga ahli daya atau outsourcing. Saat pandemi COVID-19 masuk Indonesia, bisnis Avisa ikut terpukul. Namun, Ira justru melihat peluang baru. Pada 18 Februari 2021, ia menggandeng dokter muda Haikal Ansori mendirikan lini bisnis layanan kesehatan. Lini usaha baru itu menggunakan bendera PT Quick Test Laboratorium Indonesia yang berbasis di Tebet, Jakarta Selatan. Dalam situs perusahaan disebutkan, perusahaan menyediakan layanan swab PCR, swab antigen, rapid test, dan tes isotermal. Hanya dalam beberapa bulan, brand Quick Test berkembang pesat. Saat ini, perusahaan sudah memiliki 28 cabang di kawasan di Jabodetabek. Saat awal berdiri, Quick Test mematok harga Rp700.000 untuk swab PCR, hingga hasil 24 jam, dan Rp180.000 untuk swab antigen. Irawati mengatakan kala itu Quick Test bisa melayani lebih dari 500 sampel per hari. Selain masyarakat umum, segmen pasar yang dibidik Quick Test adalah klaster perkantoran. Ujarnya, Maret silam dikutip dari Antara. Dari berita ini jelas bisa mengungkapkan siapa saja yang terlibat langsung dan melihat peluang bisnis di balik pengadaan PCR. Bisa jadi kita analisa bahwa permintaan Jokowi meminta penurunan harga PCR membuat panas beberapa pihak, termasuk yang sudah punya pangsa pasar dan cakupannya di atas 25%. Sementara kenapa media tempe tidak mengulas keterlibatan mereka semua, atau memang sengaja media tersebut dibayar untuk menjatuhkan dua nama dampak dari penurunan harga PCR? Masyarakat harus bisa berpikir kritis dan terus mencari tahu seluk-beluk sesungguhnya. Karena kalau tidak kritis, bisa jadi kemarin kita yang menjadi pengkritik media tempe, kita malah ikut terprovokasi dan jadi obar mereka. Ulasan keterlibatan Bosowa dan dompet duafa juga sempat dibahas oleh akun di Gembok. Beruntungnya sudah ada media Kata Data yang memberi ulasan lebih detail lagi. Jadi kita tahu siapa yang bermain di sini dan siapa media yang ditunjuk jadi provokator utama. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Terima kasih sudah menyaksikan channel Jurnal Terupdate.